Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwayan Suitri Adnyani dari SMPN 2 Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di sini saya akan membawakan dongeng dengan judul Raksasa Kecil Penghuni Rawa. Dongeng ini disadur dengan judul yang sama yang dibawakan oleh Kak Wanda dari channel YouTube Pautpedia. Selamat menyaksikan Raksasa Kecil Penghuni Rawa. Pada suatu hari, tinggallah raksasa kecil di tengah rawa. Ia suka menakut-nakuti siapapun yang lewat dan ingin masuk ke rawa. Dia akan menakut-nakutinya dengan cara memunculkan hanya kepalanya saja. Menyeramkan sekali. Karenanya rawa-rawa tersebut hampir tidak pernah dilewati siapapun. Suatu ketika, penyu memiliki janji untuk menemui kepiting. Sebenarnya, ia bisa saja melewati jalan lain. Tapi karena ia sedang terburu-buru, maka mau tidak mau, ia harus melewati jalan tersebut. Aduh, tempat ini sangat menyeramkan sekali. Tapi aku harus segera melewatinya agar bisa bertemu dengan kepiting. Kalau begitu, aku sambil bernyanyi saja deh. Tes tes, do re mi. Aku ingin bertemu dengan si kepiting. Ingin bertemu dengan si kepiting. Saat si penyu sedang lewat sembari bernyanyi, si raksasa kecil itu terbangun dari tidurnya. Aduh, suara siapa ini berisik? Pada cempreng pula, mengganggu waktu tidurku saja. Kalau begitu, aku takut-takuti saja dia. Kemudian, si raksasa kecil mulai memunculkan kepalanya saja dan menakut-nakuti si penyu. Si penyu yang melihat raksasa tersebut langsung berteriak dan menutup matanya. Kamu menyeramkan sekali. Kemudian penyu membuka matanya dan melanjutkan perkataannya. Tunggu. Jadi kamu si raksasa itu? Ya, benar. Kenapa kamu mengganggu waktu tidurku? Maaf, aku tidak bermaksud untuk mengganggumu, raksasa. Aku hanya ingin lewat karena rawa ini tempat terdekat untuk menemui kepiting. Sekali lagi, maafkan aku jika telah mengganggu waktu tidurmu. Si raksasa itu merasa tersentuh dengan jawaban penyu. Karena selama ini tidak ada yang berani berbicara kepadanya. Bahkan melihat wajahnya saja, mereka langsung berteriak dan berlari. Jadi hanya penyulah satu-satunya yang mau berbicara dengan si raksasa. Kemudian si raksasa memunculkan kembali semua badannya dan berbicara kepada si penyu. Ngomong-ngomong, kamu tidak takut denganku? Jujur, tadi sih takut. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Ternyata kamu mempunyai badan yang utuh ya. Sekarang kamu tidak terlihat menyeramkan lagi, raksasa. Kemudian si raksasa membiarkan si penyu itu. Dia berbicara kepada si penyu seperti ini. Tadi kamu meminta maaf kepadaku. Baik, aku maafkan kamu. Seperti itu. Lalu si penyu berterima kasih kepada si raksasa. Terima kasih raksasa. Lain kali kita bertemu lagi ya. Sekarang aku sedang terburu-buru. Aku harus menemui si kepiting. Terima kasih telah mengizinkanku melewati rawa ini. Dadah. Lalu si penyu meninggalkan raksasa pergi dan si raksasa masih terdiam karena dia berpikir, penyu tidak takut ya kepadanya.
dan berbicara seperti ini. Padahal aku belum mengizinkannya pergi, tapi sudahlah. Keesokan harinya, si penyu memanggil teman-temannya untuk meminta izin agar raksasa kecil dapat mengikuti pesta di pantai dekat rawa. Tapi benar saja, teman-temannya langsung memperingatinya. Jangan undang dia, dia itu menakutkan, kata si tupai. Lalu si kepiting berkata, kemarin kamu sudah bercerita kalau dia memang tidak semenakutkan itu. Tapi kami takut kalau nanti dia merusak pestamu. Bagaimanapun, si penyu tetap ingin mengundang si raksasa kecil. Dia yakin bahwa si raksasa kecil tidak akan merusak pestanya. Pagi-pagi sekali, si penyu datang ke rawa dan memanggil si raksasa. Raksasa, raksasa, di mana kamu? Dia sudah bangun apa belum ya? Raksasa. Kemudian raksasa memunculkan badannya dan berbicara kepada penyu. Hai, mau apa kamu datang ke sini? Kamu ingin menggangguku lagi ya? Tidak, aku ingin mengundangmu ke pesta raksasa. Benarkah? Kamu ingin mengundangku ke pesta? Iya, aku mengadakan pesta dan aku mengundang semua binatang, termasuk dirimu. Datanglah di pesta di pantai dekat rawa pukul 6 sore ya. Dadah. Lalu si penyu meninggalkan raksasa pergi dan raksasa masih terdiam karena baru kali ini ada yang mengundangnya ke pesta. Dia juga bingung, apakah dia akan datang atau tidak ya? Lalu saatnya pesta dimulai. Ikan-ikan berenang mendekati pantai. Adapun hewan-hewan lain seperti ikan, udang, burung, tupai, kepiting, dan banyak lainnya. Kemudian si tupai berkata, dia tidak akan datang. Si penyu merasa sedih, tapi untungnya tidak lama kemudian si raksasa kecil datang. Dan dia memakai pakaian rapi, rambutnya tersisir rapi. Semua binatang terdiam melihatnya. Karena sekarang dia tidak terlihat menyeramkan lagi. Semua binatang mengajaknya berbicara, bermain, dan bahkan menikmati hidangan bersama-sama. Lalu si raksasa berkata seperti ini. Selama ini aku berpikir kalau kalian tidak akan selalu menggangguku. Jadi aku selalu menakut-nakuti siapapun yang datang ke rawa. Tapi ternyata kalian baik sekali. Lain kali datanglah ke rawa. Aku tidak akan menakut-nakuti siapa lagi. Dan semenjak hari itu, mereka saling bertemu satu sama lain. Tidak ada lagi raksasa yang suka menakut-nakuti. Karena mereka semua adalah teman. Sekian dongeng dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.